warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah salah satu nikmatnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, yaitu Masjid Al-Huda, dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, yang insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu kami menghimbau atau mengajak pada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan kita mulai. Jangan sampai kita terlambat, apalagi sampai ketinggalan. Sekali lagi kami menghimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid. Jangan sampai kita terlambat. Terima kasih. Baiklah itu rahimakumullah. Adapun agenda, yaitu Masjid Al-Huda, agenda harian, yaitu pada besok hari Sabtu, yaitu ada pengajian tafsir Quran, yaitu pagi pukul 8 sampai pukul 10, yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Kamar. Besok pagi waktunya jam 8 sampai jam 10. Adapun agenda yang lainnya, yaitu pada hari Rabu malam Kamis kita adakan yaitu tahsin Quran untuk membenarkan makhrajnya, cara pengeluaran huruf-huruf, dan sekaligus kita belajar tajwidnya agar mudah-mudahan kita belajar membaca Al-Quran dengan benar. Adapun pada Jumat ini, yaitu tanggal 30 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang bertugas sebagai imam dan khotib sholat Jumat yang kami hormati, yaitu Bapak Ustadz Insinyur Samsul Kamar. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Adapun untuk muadzin atau bilal, yaitu saudara Yusrida. Adapun waktunya yaitu pukul 11 lebih 56 menit. Baiklah hadirin rahimakumullah, dan kami juga menghimbau kepada ini anak-anak, adik-adik ya, yang di belakang itu jangan ribut. Nanti apabila khotib sudah naik mimbar, tidak ada lagi yang bercanda, bergurau, ngobrol-ngobrol. Jadi kita sama-sama fokus mendengarkan khotib, karena ini adalah sebagian rukun juga ya. Jangan sampai kita khotib lagi berkhutbah kita malah ngobrol. Ya, kita fokus ya, karena ini adalah rukun juga. Juga kepada bapak-bapak mungkin yang membawa alat komunikasi, nanti untuk dinonaktifkan sementara, jangan sampai mengganggu ibadah sholat Jumat kita.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik donatur tetap maupun tidak tetap, yang telah menyumbangkan hartanya atau infaknya untuk kepentingan Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik lagi, dan dimudahkan rezekinya, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah memberikan makanan Jumat berkahnya, alhamdulillah sudah diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik lagi dan dimudahkan rezekinya, dikasih keberkahan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Secara teknologi keduniaan kita melihat bahwa semakin bertambah usia bumi ini, sekaligus juga semakin bertambah usia kita. Teknologi semakin maju, semakin tinggi. Teknologi itu fungsinya untuk mempermudah kehidupan kita. Idealnya semakin hidup kita semakin mudah, ya insyaallah memang semakin mudah, tapi semakin tenang. Tapi ternyata enggak. Semakin sibuk. Dan saya menduga kesibukan kita itu juga pengaruh teknologi. Kenapa? Semakin banyak yang bisa kita lakukan. Sehingga karena semakin banyak kita lakukan, kita semakin aktif, semakin sibuk. Untuk menghadapi ini semua, Allah mengajarkan resep kehidupan. Kata Allah, "Fasbir ala ma yaqulun." Tadi saya bacakan di muqaddimah khutbah pertama ini dari surah Qaf ayat surah ke-50 ayat ke-39. Kata Allah, "Fasbir ala ma yaqulun." Bersabarlah kalian menghadapi berbagai macam komentar, berbagai macam tanggapan di dalam lingkungan kehidupan kita. Wasabbih bihamdi rabbik. Kesabaran itu diiringi dengan selalu bertasbih memuji Allah. Kita selalu beribadah, menundukkan hati kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Fasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syams wa qabla al-ghurub. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Artinya 24 jam. Hidup kita selalu bersabar dalam kerangka bertasbih memuji Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam kerangka mengagungkan Allah. Seluruh aktivitas kita 24 jam mestinya dalam rangka beribadah kepada Allah, memuji Allah. Kita disuruh bersabar. Saya yakin kalau kita semua ditanya, bagaimana sih yang namanya bersabar itu? Saya yakin berbagai-bagai pemikiran di otak kita. Boleh jadi
definisi sabar yang akan keluar mendekati jumlah yang hadir. Tapi ada bentuk kesabaran yang dicintai oleh Allah, bentuk kesabaran yang disenangi oleh Allah. Tentu bentuk kesabaran ini adalah bentuk kesabaran yang Dia perintahkan, yang Dia ajarkan. Dan itu sudah dicontohkan oleh seluruh rasul-rasul, seluruh nabi-nabi bersama umat. Di surah Ali Imran ayat ke-146, Allah mengajarkan bagaimana bentuk kesabaran yang dicintainya, tapi tidak semuanya. Saya hanya ambilkan dari satu ayat saja dari Quran, surah Ali Imran ayat ke-146. Kata Allah, wa ka'ayyim min nabiyyin, betapa banyak nabi-nabi, qatala ma'ahu, yang berjuang, yang didampingi, disertai oleh ribbiyuna katsir, orang-orang yang menuhankan Allah, pengikutnya, pengikut rasul-rasul itu, pengikut nabi-nabi itu yang tentu saja menuhankan Allah. Bagaimana sikapnya? 3 yang insya Allah saya akan sampaikan hari ini. Pertama, kata Allah, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah." Saya menerjemahkannya tidak pernah gentar. Tidak pernah gentar. Apapun yang menimpanya dalam kerangka beribadah kepada Allah, berjalan di jalan Allah, di jalan yang Allah tuntunkan, tidak pernah gentar. Tidak kena penyakit wahan. Sebagian menjelaskan penyakit wahan itu, katanya cinta dunia, takut mati. Tapi saya sederhanakan, tidak gentar menghadapi hidup ini, tidak gentar menghadapi risiko-risiko akibat dia selalu beribadah kepada Allah. Inilah sikap, bentuk kesabaran yang disenangi oleh Allah. Dia yakin Allah yang ngatur hidupnya, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang melindunginya. Maka kalau selalu bersama Allah, apa yang ditakutkan? Maka tidak pernah gentar, tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah. Diperintah melaksanakan, siap dia lakukan. Rasul ngajarin apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Tidak pernah gentar, tidak pernah takut terhadap apapun yang dihadapinya dalam kerangka melaksanakan perintah Allah. Apa mungkin Allah ketika orang taat patuh kepadanya kemudian dia tidak lindungi? Enggak mungkin. Janji Allah, Allah akan selalu melindungi orang yang beriman. Itu yang pertama. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Yang kedua, wa ma dha'ufu, tidak pernah minder. Tidak pernah minder tampil sebagai seorang mukmin. Tidak pernah malu tampil dengan identitas seorang mukmin. Banyak orang karena cinta dunia, karena banyak orang merendahkan orang mukmin, maka dia enggan untuk tampil sebagai seorang mukmin. Padahal inilah bentuk kesabaran yang kedua yang dicintai oleh Allah. Wa ma dha'ufu, tidak pernah merasa minder. Boleh jadi di sekitar kita ada orang kaya. Apakah mungkin hidup kita di dunia ini tidak mendapat rezeki dari Allah? Allah sudah jamin. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak ada yang tidak. Lalu kenapa minder?
perkara rezeki itu jalannya bermacam-macam. Ya memang Allah yang ngatur jalannya. Maka seorang mukmin tidak pernah minder dalam kehidupan ini. Tidak pernah merasa saya kan cuma begini. Apalagi semakin bertambah usia, mungkin semakin tua. Apa komentarnya di otaknya? Saya kan sudah tua. Enggak. Semua dikasih kekuatan oleh Allah. Semua dikasih kelebihan oleh Allah. Ketika masih muda mungkin kelebihannya berbeda dengan ketika sudah usianya sudah lanjut. Tapi tidak ada yang tidak dikasih kelebihan oleh Allah. Maka untuk apa minder? Tidak pernah merasa minder. Saya kan cuma pensiunan. Enggak. Yang sudah pensiun belum pensiun dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau rezekinya tidak disiapkan lagi di muka bumi ini, disiapkan di tempat lain. Dipanggil oleh Allah, dipindahkan ke tempat di mana rezekinya disiapkan. Mungkin rezekinya di alam kubur, pindahkan ke alam kubur. Kenapa? Rezekinya di dunia habis, disiapkan di alam kubur, dipindahkan dia ke alam kubur. Tidak ada orang yang tidak dijamin rezeki. Maka berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, agak terbatas atau agak banyak, tidak perlu minder kalau terbatas rezekinya, tidak perlu sombong kalau rezekinya banyak. Inilah si bentuk kesabaran yang disenangi oleh Allah. Saya ulang, bentuk kesabaran yang kedua ini tidak pernah minder dalam pergaulan. Tidak pernah minder tampil sebagai seorang mukmin. Yang ketiga, wa mastakanu, tidak pernah menyerah. Kadang-kadang kita ketika menghadapi persoalan, kita ada halangan, belum sukses, sudah menyerah, sudah mau diapain lagi, kita kan sudah tua, sudah begini aja. Bentuk kesabaran ketiga yang disenangi Allah, wa mastakanu, tidak pernah menyerah. Tidak bisa Anda melakukan hari ini, berdoa kepada Allah, belajar bagaimana tekniknya bisa melaksanakan itu. Minta kepada Allah supaya dituntun, otaknya dibuka, hatinya dibuka. Bagaimana caranya? Dituntun, dibantu oleh Allah. Ini bentuk kesabaran yang ketiga. Tidak pernah menyerah. Ditutup ayatnya surah Ali Imran ayat ke-146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabarnya seperti itu bentuk. Saya ulangi sebelum menutup khutbah pertama ini. Di ayat ini ada 3 bentuk kesabaran yang dicintai Allah yang mestinya kita berusaha seperti itu. Pertama, tidak gentar menghadapi persoalan hidup. Memang mau kemana? Tidak gentar menghadapi persoalan hidup. Yakin Allah selalu menolong kita. Yang kedua, tidak pernah merasa minder. Tidak pernah merasa kecil hati. Tidak pernah mengecilkan dirinya. Tapi juga tentu tidak sombong. Yang ketiga, tidak pernah menyerah. Selama diberi kehidupan, selalu berusaha. Tanya Allah, minta kepada Allah bagaimana cara penyelesaiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghafiril dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqab
Qul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ulet, yang seperti saya jelas hidup dengan kesabaran seperti yang saya sampaikan tadi pada khutbah pertama. Saya yakin kalau kita belajar saja sejarah, tarikh, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarin umatnya bagaimana menghambakan diri kepada Allah, kita akan menemui dan kita akan sadar bahwa tugas kita sebagai pengikutnya tidak lebih berat dari tugas beliau. Tugas Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih berat dibanding kita. Apalagi kita di Indonesia ini, apalagi kalau dipersempit, kalau kita di lingkungan Masjid Al-Huda ini, kita sehari-hari berinteraksinya mayoritas dengan sesama muslim. Mayoritasnya, bukan berarti tidak berinteraksi dengan yang tidak seiman. Kan di antara kita, di sekitar kita juga ada yang tidak seiman dengan kita. Tapi Rasul awal dakwahnya cuma berapa orang yang beriman kepadanya? Sedikit. Dia berdakwah justru kepada orang yang masih musyrik, yang bahkan sebagian ada yang menentangnya, sebagian ada yang menyakitinya. Berat mana yang kita hadapi dengan yang dihadapi Rasul? Saya yakin kalau kita renungkan betul, jauh lebih berat tugas yang dilaksanakan Rasul. Tapi kenapa beliau mudah? Kenapa beliau mudah melaksanakannya? Bahkan banyak penulis yang memasukkannya sebagai manusia yang pengaruhnya terbesar di muka bumi. Kita lihat kenapa Rasul begitu mudah melaksanakan tugas di tengah-tengah orang yang belum seiman dengannya. Jawabannya sederhana. Karena Allah selalu menolongnya. Allah selalu mendampinginya. Terus bagaimana supaya Allah selalu menolongnya? Allah ajarin. Sebelum beliau berdakwah terbuka, Allah sudah ngajarin beliau. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil lail illa qalila. Tegakkan malam itu kecuali sedikit saja yang disisakan. Nisbah, separuhnya. Separuh malam itu pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Awingkus minhu qalila. Atau kurang dari separuh itu, kurangi sedikit dari separuh itu. Auzid alaihi, atau tambahi lebih dari separuh. Warattilil Qur'an tartila. Bacalah Quran itu secara tartil,
Inilah resepnya. Selalu berinteraksi dengan Quran. Hidup kita adalah mempraktekkan perintah-perintah Allah yang di dalam Quran. Malamnya Rasul tinggal di Timur Tengah. Pertama di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Orang yang belajar tentang geografi tahu Timur Tengah daerah tempat Rasul hidup itu punya 3 musim. Musim panas, musim dingin, musim peralihan. Kalau kita di Indonesia kan hanya 2 musim. Ketika musim panas, siangnya lebih panjang dari malamnya. Malamnya pendek. Rasul disuruh 2/3 malam itu pakai. Kenapa? Pendek. Pakai 2/3-nya. Ketika musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Malam yang panjang itu 1/3-nya saja pakai. 1/3 dari yang panjang itu mendekati 2/3 yang pendek. Musim peralihan hampir sama antara siang dan malamnya. Maka nisbah separuhnya pakai. Kita di Indonesia gimana? Kita di Indonesia kan musimnya bukan musim seperti itu. Bukan musim dingin, musim panas, musim peralihan. Tapi yang ada musim kemarau, musim hujan, penghujan. Yang panjang siang dan malamnya hampir sama. Bedanya hanya sekitar 1 jam. Rata-ratanya kalau digeser-geser 1 jam. Anggaplah sama. Jadi idealnya separuh malam itu kita pakai munajat kepada Allah. Ingin nikmat hidupnya, ingin mudah menjalani hidup ini dengan bentuk kesabaran yang dicintai oleh Allah, jangan pernah ada malam berlalu tanpa sholat malam. Jangan pernah ada malam berlalu tanpa sholat malam. Perkara mungkin tidak bisa, jangankan separuhnya, mungkin 1/3-nya belum bisa. 1/3 dari 12 jam 4 jam, katakanlah 3 jam. Saya yakin mungkin kita qiyamul lail 3 jam itu mungkin masih sedikit berat, kecuali kalau rame-rame di masjid. Kalau rame-rame di masjid ada penyemangatnya, bisa 3 jam. Tapi kalau sendirian di rumah mungkin tidak bisa. Paling kurang setengah jam lah munajat kepada Allah. Selalu komunikasi dengan Allah. Saya ulang, tidak ada hari berlalu tanpa qiyamul lail munajat kepada Allah. Inilah resepnya kenapa Rasul mudah menjalankan tugasnya. Semoga kita disemangati, mendapat semangat dari Allah, spirit, sehingga tidak ada malam tanpa sholat malam, kecuali dalam 3 hal. Seperti yang dilakukan Rasul. Rasul pernah tidak sholat malam, hanya dalam 3 kondisi. 1, ketika beliau sakit, beliau tidak sholat malam. Yang kedua, ketika beliau dalam perjalanan, bayangkan dulu dalam perjalanan, bawa untanya, gersang, tidak ada, begitu malam mampir, pasang tendanya, tidur. Yang ketiga, ketika beliau berhaji, ketika mabit di Musdalifah, beliau tidak sholat malam. Kalau saja beliau sholat malam di Musdalifah, maka seluruh jamaah haji zaman ini akan ramai-ramai sholat malam. Walaupun ada sebagian sholat malam, tapi banyakkan yang tidur. Kemudian bahkan jangankan itu, baru jam 12 malam lewat lebih sedikit sudah meninggalkan Musdalifah. Itu kenapa terutama orang Indonesia, karena barangkali kita menganggap diri kita orang Indonesia itu lemah, maka yang lemah boleh cepat-cepat meninggalkan Musdalifah. Tapi Rasul kan meninggalkannya setelah sholat subuh. Saya ulang, khutbah kedua ini
Mudah-mudahan kita bisa berusaha. Tidak ada hari tanpa qiyamul lail kecuali dalam 3 kondisi. 1, ketika kita sakit tidak bisa salat malam. Yang kedua, ketika kita melakukan perjalanan yang tidak memungkinkan kita salat malam. Yang ketiga, ketika berhaji, wukuf di Arafah diteruskan siangnya terus diteruskan mabit di Mina, kita tidak bisa sholat malam. Selebihnya tidak ada malam tanpa sholat malam. Mudah-mudahan inilah resep yang diajarkan Allah kepada Rasulnya. Kenapa Rasul mudah menjalankan tugasnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.